Saya sebenarnya ingin betul ya, bahwa masyarakat tahu bahwa ada komunitas ini, bahwa ada cara pandang ya, atau sikap berbisnis yang ternyata, oh dengan begini tuh malah barokah ya, malah membuat ketenangan hati. Saya hampir dikatakan berbisnis, saya banyak sekali bisnis, hampir nggak pernah utang. Sekarang saya happy banget, ya. Saya nggak punya utang sama sekali. Alhamdulillah, nggak punya utang sama sekali. Alhamdulillah benar. Jadi hidup nikmat. Saya punya banyak investasi, Pak. Punya tanah, properti banyak. Jadi makanya saya itu kadang-kadang hidup saya rileks sekarang, Pak. Rileks banget, alhamdulillah. Orang kena corona, orang kena pecat, stres, saya malah ketawa-ketawa. Rezeki saya tiba-tiba naik luar biasa, alhamdulillah betul. Ya jadi, nah, saya sebenarnya kalau saya boleh balik ke bagaimana saya bisa terdampar menjadi Dirut TVRI. Sebenarnya saya tidak pernah mau, Pak. Hidup saya udah nyaman, ya. Saya itu bukan orang yang ambisius. Bapak saya dulu kan pedagang kaki lima. Saya pikir dengan kemarin itu saya populer, rezeki ada aja, ya. Saya jadi public speaker, jadi MC. Usaha saya jalan, production house saya jalan, saya menjadi apa diminta di mana-mana jadi konsultan, udah lebih dicukup. Anak saya 4, 2 udah nikah, 1 baru lulus, tinggal 1 aja yang jadi tanggung jawab saya dan mereka udah jalan semualah. Ya, jadi semuanya udah saya persiapkan semua untuk mereka. Jadi saya tuh enjoy, Bos. Tiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, saya dengan istri itu traveling, jalan. Ya jalan aja kita kemana-mana, minimal ke beberapa negara ASEAN lah, atau minimal ke Bali. Saya suka betul traveling, nonton, makan-makan. Jadi saya pikir hidup saya udah cukup lah, tinggal memperbanyak ibadah, ya membantu orang itu aja. Apalagi bisnis saya nggak ada satupun bisnis yang haram gitu, nggak ada, Pak. Semuanya halal dan semuanya membantu orang, membuka lapangan kerja. PH saya pun memproduksi karya-karya yang membantu orang, uang kaget, bedah rumah. Jadi saya pikir udahlah, apa karya saya akan membantu orang. Nah, hingga satu saat saya diminta menjadi Dirut TVRI. Bismillah, alhamdulillah saya mempunyai direksi yang luar biasa, ya, yang sangat sangat amanah, ya, wah tegak lurus. Saya bilang kalau kita membersihkan lembaga ini, tangan kita harus bersih. Jangan ngambil 1 rupiah pun ya. Mereka, siap bos, dia bilang, siap Pak Dirut. Pak, kami berjuang luar biasa Pak. Kerja hari Sabtu, hari Minggu kami kerja. Ya, diawasin luar biasa. Ya, kami punya dewan pengawas luar biasa Pak. Tiap 2 hari sekali saya dikirimin surat. Istri saya aja 10 tahun nggak pernah ngirim surat Pak. Terlambat jawab gitu, kena marah. Wah luar biasa Pak. Tapi kami melakukannya dengan baik. Kan Anda udah lihat sendiri ya. Lihat sendiri, saya nggak ngaku-ngaku kalau TVRI di zaman saya bagus Pak. Dalam setahun kami udah WDP, ya wajar dengan pengecualian, itu qualified opinion. 1,5 tahun kami sudah unqualified opinion. Dan kemarin pun Pak, unqualified opinion. Saya kan 2 tahun 3 bulan jadi Dirut TVRI. Peringkatnya dari nomor 15 menjadi nomor 10. Ya, revenue naik. Reformasi birokrasi jalan. Layarnya menjadi kinclong, ya. Kami melihat ternyata kenapa layar TVRI itu di Jakarta, Jabodetabek tidak bagus. Ternyata yang di Joglo itu 30 kilowatt, Mas. Ya. Yang lain 100 kilowatt. Saya bilang, oke, first priority. Ada duit, perbaikin itu dulu. Dan TVRI kemudian naik menjadi 80 kilowatt dan kemudian menjadi kinclong. Kami ganti logonya, kami melakukan rebranding, kami melakukan transformasi. Pemimpin itu kudu terlihat gitu, nggak bisa di belakang meja gitu, nggak bisa ngomong doang. Itu yang
Kalau Renard Kasali nyebutnya itu pemimpin itu harus walk the talk. Walk the talk itu harus menjalanin apa yang diucapkan. Itu yang kami lakukan juga dulu Pak Yonan itu 3 tahun jadi dirut KAI, kali tidur di rumah 100 malam doang kali. Dia tidur di peron, tidur di stasiun, tidur di mes-mes karyawan, di kereta gitu. Saya tidak se-ekstrim itu karena rumah saya dengan kantor dekat. Ya, jadi tapi saya bersama karyawan. Kami masuk sebelum jam kerja, ya, kami pulang setelah karyawan pulang. Dulu kami waktu di awal masuk jam 7, setengah 8, karyawan jam 8 kan? Ya, kami pulangnya itu jam 10, jam 11. Sabtu masuk, Minggu masuk. Dan ikut langsung saya, ikut langsung. Ikut mereka produksi, gini loh kamera itu. Begini loh cara menulis skenario itu. Ya begini loh cara menentukan judul. Begini loh cara ngitung. Wah, saya dulu pernah nih Kang Yogi. Mau malam tahun baru kali nggak salah. Malam tahun baru. Kita bikin acara. Ulang tahun. Saya kan akuntan ya kan. Mereka lupa kali. Begitu ngeliatin budget, seret gitu 4 halaman. Saya cuma gini aja baca 7 menit gitu saya baca. Kalau kamu, ini cuma 2 kemungkinan. Kamu nggak ngerti Excel atau ada markup nih 700. Pucat deh Pak. Hitung lagi. Begitu detik. Ya sekitar 75 juta lah. Kesalahan perhitungan. Disengaja atau tidak. Jadi saya detail Pak, saya ikut sama mereka. Saya ikut rapat budget itu sampai jam 11-an gitu ya. Saya bersama mereka. Produksi saya, istri saya bilang, Pak kamu kan duduk aja. Lagi show nih, enggak bisa. Kalau kameranya salah saya kasih tahu, bilang ini ya sama director di belakang. Ngambil kamera itu tolong banyak ke penonton gitu-gitu. Detail. Jadi saya, kalau pembawa acaranya saya panggil Pak. Kita mau dapat Liga Inggris nih, saya nggak mau ada yang salah ngomong ya. Saya ini kan mantan presenter ya, jangan malu-maluin saya. Anda itu adalah ikon ujung tombak. Kalau kamu salah semua kita malu. Saya cek tuh ngomongnya satu Ustaz. Saya cek. Nih Manchester betul, tapi kalau Leicester itu bacanya Leicester. Ya itu kamu harus pelajarin ya. Jangan asal ngomong. Ya kan kita dapat Liga Inggris waktu itu. Bahasa Inggris itu lucu-lucu tuh. Ya West Bromwich Albion itu bacanya West Bromwich, W-nya nggak dibaca. Ya Norwich itu bacanya Norwich. Ya saya nggak mau tahu. Kalau ada yang salah baca saya panggil. Cara berpakaian, cara pakai jas. Tapi mereka juga suka akhirnya. Oh artinya dirutnya perhatiin, care gitu. Dan direksi semua saya gitu. Saya ngecekin toilet. Wah kerja saya pertama tuh ngecekin toilet. Lobby kami itu toiletnya pesing tuh sampai kemana-mana. Saya cek tuh, saya panggil orangnya. Kamu kalau 3 kali nih saya peringatin. Kalau toilet nggak bersih, ya saya bersihin sendiri dan kamu saya pindahin. Gitu-gitu aja. Jadi itu yang saya bilang leader has to be seen. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi pemimpin itu ngomong doang gitu. Apalagi tidak konsisten antara yang diomongkan dengan yang dijalankan. Kan sekarang kan saya banyak diminta bicara tentang how to do the transformation. Bagaimana melakukan transformasi. Sebenarnya transformasi harus dimulai dari the top, dari orang nomor satunya gitu. Kalau orang nomor satu tidak memberikan contoh, tidak selalu mengingatkan, berubah, nggak bakal berubah Pak. Sulit berubah itu. Orang berubah dari kebiasaan, dari comfort zone itu susah. Oleh karena itu orang nomor satu harus memastikan. Itu yang dimaksud dengan leader has to be seen. Jadi pemimpin harus terlihat. Kami keliling dulu, ngecek taman, ngecek studio. Saya ingat betul, saya dilantik 29 November, kemudian 1 bulan berikutnya malam tahun baru 2 Januari kita udah masuk. Di TVRI itu kan ada 12 lantai. Saya datangin Pak ke tiap ruangan itu. Selamat tahun baru, semangat baru ya. Yang sudah berubah. Saya datangin satu-satu dan saya salamin satu-satu Pak. Ya, supaya saya hadir gitu. Dan itu yang menggerakkan. Bayangkan, gaji kecil, tunjangan tidak turun. Saya minta mereka jujur, nggak boleh main lagi. Dan bekerja harus lebih keras. Saya bilang kita nomor 15. Untuk mengejar, itu kita harus bekerja lebih keras, lebih hebat, ya lebih kreatif daripada orang yang depan kita. Kalau kita sama, nggak bakal nguber-nguber. Ayo lari. Dan saya harus lari Pak. Saya harus lari, saya harus ikut puasa, saya harus ikut berkorban. Itu rumusnya yang kita lakukan. Ya, semua harta yang kita punya itu ada pemiliknya.
Pemiliknya, kalau pemiliknya orang lain, itu artinya adalah hutang. Tapi kalau punya kita sendiri artinya modal. Termasuk bagian dari harta yang menjadi kewajiban kita kepada fakir dan miskin pun jatuhnya utang kan? Jadi Ustadz juga saya. jadi saya lagi bikin itu Pak, lagi aplikasi namanya bedahbisnis.id. Hanya ingin memberitahu loh, ini loh namanya laba. Saya ini 10 tahun jadi juri itu ya. Bisnisnya udah puluhan miliar tuh. Begitu kita hitung mana ini mau apa laporan keuangan atau dalam dunia deck itu atau pitching itu kita nyebutnya traction. Traction itu kan transaksi tuh. Berapa salesmu, berapa keuntunganmu itu namanya traction ya. Berapa harga pokokmu itu harus bisa dihitung dengan baik. Ngitung harga pokok nggak ada yang ngerti. Ya, kadang-kadang tercampur-campur ya. Pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan dicampur tuh. Ya kalau kita berperusahaan ya nggak bisa begitu, kecuali kita adalah perusahaan perseorangan ya. Kadang-kadang dia nggak menggaji dirinya sendiri tapi ngambil iya gitu. Jadi jelas ya gitu ya. Jadi terima kasih untuk siapa nyebut sahabat ya. Sahabat sekalian yang tergabung dalam MTR. Saya senang sekali hari ini. Bukan saya yang memberi, tapi saya belajar banyak. Dalam YouTube channel saya, salah satu kontennya itu, kalau Anda mau belajar, ya dari mendengar, bukan dari bicara gitu. Kan saya mengatakan Allah mengkaruniai kita satu mulut, tapi dua telinga, yang membuat kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi minimal kita balance lah. Kalau semuanya ngedengar, nggak ada yang ngomong juga, nggak ada yang didengarkan. Jadi hari ini justru saya balance betul, saya sharing, tetapi juga saya juga banyak mendengar satu dimensi lain. Ada ya masyarakat yang begini gitu, dan ternyata dasar-dasar. Jadi saya waktu Ustadz menyambut saya bilang ini kumpulan orang-orang aneh nih. Tapi nggak aneh-aneh amat ternyata ya. Jadi luar biasa. Jadi ada filosofi yang sangat luar biasa. Saya hanya ingin beberapa tips. Satu, bahwa dari perjalanan hidup saya dan juga perjalanan sahabat-sahabat sekalian, bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Nothing is impossible, impossible is nothing. Asal kita punya niat, punya mimpi yang luar biasa, tapi dijalankan, dijalanin gitu dengan satu keyakinan, insya Allah akan bisa dicapai. Nomor 2, jangan pernah berhenti belajar. Ya, jadi kalau kita udah berhenti belajar itu udah selesai kita sebagai manusia. Saya begitu melihat dialog atau mendengarkan dialog ini atau menghadirin dialog ini, bahwa saya melihat bahwa ada silaturahim yang sangat luar biasa, saling memberi pelajaran, saling mengingatkan, saling mendukung, sinergitas yang luar biasa. Saya pikir itu kekuatan dari MMC MTR. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang juga harus ditularkan ke orang-orang lain ya. Jadi silakan aja, tapi dari hari ini saya melihat kesaksian betapa mereka, ya mungkin ini juga psikologis juga ya, di samping ditinjau dari segi agama, tapi psikologis, tidak ada tekanan, tidak merasa bahwa kita bekerja untuk orang lain gitu. Jadi terbebas dari utang. Saya melihat beberapa testimoni membuat mereka lebih bebas, lebih bahagia gitu. Jadi terbebas dari riba yang lebih saya bisa simpulkan dari pertemuan kali ini. Jadi semoga ini bukan pertemuan yang pertama. Saya senang sekali hari ini kita bisa berdialog ya, berinteraksi. Saya adalah seorang pribadi yang terus ingin belajar. Yang mari kita saling belajar, saling mengajari lah. Ya, saya juga belum jauh dari kesempurnaan ya. Walaupun saya banyak bicara ya, karena saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya alami, saya yakini kebenarannya, walaupun belum tentu itu juga bisa diterima oleh semua orang. Tapi saya bilang, saya alhamdulillah mempunyai kesempatan ya, banyak orang terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Ya, sekarang saya punya media namanya Helmi Bicara, di mana saya bisa sharing banyak hal. Hari ini saya mendapatkan cerita hebat gitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin ya untuk menginspirasi orang bagaimana hidup bahagia, bagaimana berusaha,
ya, bagaimana mencari rezeki, ya sesuatu dimensi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, semoga persahabatan kita, silaturahmi kita terus terjalin dengan baik. Amin. Jadi itu yang saya bisa ceritakan. Jadi saya berbisnis di properti, di tambang, di berbagai bidang yang lain, di media. Saya punya production house, salah satu yang terbesar di Republik ini, yaitu dulu Triwarsana ya. Kita adalah spesialis bikin reality show dan kuis. Jadi saya paham betul, saya bisa bertestimoni Pak, ya, bahwa bisnis saya ya memang sebenarnya saya jadi secara tidak sadar udah sama aja dengan bisnis dengan apa kumpulan ini gitu ya. Saya tidak terlalu mengandalkan apa bank gitu ya. Ya, dan saya menceritakan betapa kita kalau kita ikhlas ya, betapa kita kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, udah diatur semua lah ya. Jadi selebihnya saya pikir saya yang harus belajar banyak, dan saya kepengen betul mendengar bagaimana cara menyelesaikan hutang. Saya sebenarnya ingin betul ya bahwa masyarakat tahu bahwa ada komunitas ini, bahwa ada cara pandang ya atau sikap berbisnis yang ternyata dengan begini tuh malah barokah ya, malah membuat ketenangan hati. Fundamentalnya sangat kuat. Ya itu yang kita kepengen share, kalau bisa tahiyatnya menjadi lurus kembali, itu seru. Itu seru itu. Kalau disampaikan di podcast judulnya, bisnis ini membuat tahiyat lurus kembali. Wah itu isinya daging semua. itu pasti seru. Saya dalam ceramah-ceramah saya dalam era COVID ini, saatnya kita untuk berdikari, tidak boleh tergantung kepada siapapun. Ya, semua orang sibuk gitu. Ya, jadi kalau sikap saya gitu aja Pak. Ya nggak usah ngeritik gitu, ya udahlah. Kita kerja apa yang kita bisa. Banyak juga kok yang bisa kita kerjain ya. Ya, jadi kalau nggak usah minta bantu-bantu orang lah. Ya, tapi kalau kita membantu sesama, bagus juga. Jadi gitu Mas Samsul. Jadi saya terima kasih. Itu intro dari saya. Demikian dari saya Pak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.